Oke, selamat siang teman-temanku. Lama ndak jumpa, lama ndak saya update video beberapa hari ya, semingguan mungkin ya, lebih. Kali ini kita akan oprek-oprek power kiriman dari Boyolali, full brick, tetap full brick kelas D. Nah, ini power amplifiernya, ceritanya atau historinya itu dia beli kelas D2K tipe lama, single feedback, yang mana mengeluhkan dia saat lepas speaker, lampu indikator signalnya itu dia melotot. Jadi power ini tidak dilengkapi dengan indikator internal. Jadi indikatornya dia gunakan tempel kayak di kelas AB itu. Jadi nanti dicangkokkan ke bagian speakernya. Nah, katanya saat lepas speaker ya, dia melotot. Itu sebuah tanda kerja dari power ini yang kurang baik pastinya ya. Banyak sekali juga yang bertanya ya, indikator signal melotot saat pasang speaker atau tanpa speaker dia sudah menyala. Itu bertanda bahwa ripple dari kelas D amplifier itu terlalu tinggi. Ripple itu adalah residu ya, residu atau sampah. Jadi kelas D amplifier itu kan kerjanya dia kan switching ya, switching MOSFET. Jadi PWM itu dari IC depan ini dia diumpankan untuk men-switching kerja MOSFET antara high dan low. Dan pada output MOSFET tersebut menghasilkan sebuah arus yang kotor ya, tetapi ada arus yang juga mengandung sinus suara ya. Karena kotor maka diperlukan sebuah rangkaian LPF. LPF ini di sini dia sebagai filter, dan pada keluaran LPF ini itu pun juga masih terhubung pada kapasitor LPF-nya. Nah, kapasitor LPF ini dia yang berfungsi sangat vital di sini untuk meredam noise sehingga tidak terlalu tinggi. Makanya untuk setting LPF itu dan kapasitor LPF-nya itu harus mengikuti besaran PWM yang digunakan atau speed istilahnya ya. Karena semakin rendah speed yang kita pakai atau kita bikin speed terlalu rendah, sangat rendah, semakin rendah itu maka sama dengan ripple semakin tinggi. Nah, itu patokannya. Dan sebaliknya, speed yang semakin tinggi maka ripple-nya juga semakin rendah. Oleh karena itu, setting LPF ini ada patokannya, berapa mikrohenry kita bikin disesuaikan dengan besaran speed yang dipakai, termasuk kapasitor LPF-nya. Kalau memang ini betul-betul awalnya normal, di sini dia menggunakan kapasitor 220 NF untuk kapasitor speednya, ya. Kapasitor LPF-nya. Kemudian antara speaker positif dan negatif dia menggunakan 470. Untuk speaker ke ground masing-masing dia menggunakan 220 NF. Nah, jika ini memang betul dulu ini normal, berarti ini speednya harusnya tinggi. Tapi kalau speednya itu hanya di antara kisaran 220 sampai ke bawah sampai 200, ini berarti memang tidak normal dari awal pastinya. Karena saya lihat untuk kapasitor LPF itu biasanya rentangnya di 470 sampai 1 mikro lah ya, untuk yang single feedback seperti ini. Jadi kalau suara mungkin katanya normal ini. Nah, itu yang pertama kasusnya ya. Kemudian yang kedua, di sini kita lihat menggunakan single layer PCB-nya. Di sini LPF-nya oplok kotok. Dia tidak dikasih lem ya, sehingga merekat kuat ke permukaan PCB-nya. Harusnya ya teman-teman, kita membuat ya, power itu harus serapi mungkin lah. Jangan melewatkan sesuatu yang nantinya mungkin bisa menjadi pemicu kerusakan. Contohnya seperti ini, oplok kotok seperti ini. Seumpamanya jatuh powernya nanti kan ya kemungkinan akan copot lah ya. Itu yang pertama.
Yang kedua, di sini kita lihat di bagian bawah jalur PCB-nya. Di sini adalah area arus tegangan tinggi, teman-teman. Sampai ke MOSFET ya. Dari belakang input supply utama masuk, dia adalah jalur high voltage. Jadi termasuk ini ada jalur timah, ini sebaiknya memang harus dikasih timah sehingga jalur semakin tebal. Karena kalau arus ini terlalu besar dan jalurnya ini tidak mampu, pastinya dia akan menjadi beban dan terbakar nantinya. Itu pun juga memicu kerusakan. Ya, jangan irit-irit timah, karena nantinya juga kalau rusak ya, malahan tambah mahal nanti ya. Jadi harus dikasih jalur timah pada output speaker, pada tegangan grounding dan sebagainya. Oke, jadi kita akan coba langsung saja, kita akan mengujinya. Apakah betul, seperti apa tanda-tanda ripple tinggi itu. Ini sudah saya lepas ya dari pendinginnya, dan sudah saya tambahkan untuk tambahan timah di jalur arus yang kuat di sini. Kemudian kita akan coba, kita akan pastikan seperti apa kondisi power ini. Nah, berapa besar ripple dan seperti apa ripple itu, kita akan lihat. Kita colokkan ke speaker, teman-teman ya, dan kemudian kita kasih supply 90 volt karena memang powernya ini dia bekerja di 90 volt. Nah, seperti itu. Tegangan sudah masuk di sini. Karena akhir ini memang katanya berbunyi, teman-teman ya. Kita kasih tegangan biasnya. Sebentar. Nah, seperti ini dia. Nah, dia sudah start. Maka kita coba balik di sini ya, teman-teman ya. Segini aja. Kita pantau suhu MOSFET. Pada saat ini dia normal ya. Tidak ada MOSFET yang panas. Kemudian kita ukur speed PWM-nya. Ukurnya di sebelum LPF, teman-teman. Jadi nah di situ dia terukur 202 kHz. Jadi ukurnya itu di depan LPF, input LPF-nya yang menuju ke MOSFET ya. Untuk ukur speed PWM itu dia berada di 200 kHz. Jadi speednya ini cukup rendah. Dia menggunakan MOSFET IRFP 4668. Di sini dia masih aman. Nah, seperti itu. Kemudian kita juga mungkin ukur tegangan, ini bukan tegangan, DC outputnya. DCU-nya berapa ini, teman-teman? Dia berada di 5,7 milivolt, teman-teman ya. Jadi aman sekali. Di bawah 15 milivolt saya kira sudah aman sekali ya. Tidak perlu nol. Kemudian di sini kita akan mengetahui apakah benar-benar memang besar ya ripple-nya ketinggian atau tidak. Untuk yang tidak memiliki osiloskop, ini pastinya buat yang tidak memiliki osiloskop ya. Seperti saya sendiri yang tidak memiliki osiloskop digital, yang tidak bisa membaca ripple. Nah, jadi teman-teman cukup buat LED clear di sini. Ini sebuah LED clear 5 milivolt, 5 mili ya, bukannya 5 mili. Warnanya terserah. Cuma tinggal dikasih resistor 1 kilo ya, kakinya masing-masing 1 kilo seperti ini. Cuma sudah saya kasih selongsong bakar. Ini ada resistornya 1 kilo. 1 kilo dan 1 kilo. Jadi semuanya dikasih resistor 1 kilo, teman-teman. Kemudian masih aman ya. Kemudian pada output speakernya, pada posisi power sudah menyala seperti ini. Nah, dia kita tutup volumenya, kemudian kita kasih seperti inilah. Dia menyala, teman-teman ya. Ini menunjukkan bahwa ripple terlalu tinggi sehingga dia bisa menyalakan LED clear. LED clear ini tegangannya 3 volt. Jadi ini sekitar 2 volt lebih ya. Harusnya ripple itu maksimalnya di 2 volt kalau diukur menggunakan osiloskop yang LED out atau yang digital. Jadi
ripple itu tidak bisa diukur oleh avometer, tidak bisa teman-teman ya. Jadi bisanya dia cuma diukur, diketahui dengan menggunakan LED clear seperti ini, dia menyala. Nah ini saat posisi speaker terpasang, ini sudah menyala seperti ini teman-teman. Harusnya dia tidak menyala. Jika saat dilepas speaker, pasti dia akan menyala sangat terang, bahkan mungkin sebentar. Ya ini dia. Saya harus hati-hati di sini ya, karena kalau sudah seperti ini ya, dan jika kita melepas speakernya, maka ripple-nya akan semakin besar, dan itu biasanya akan membuat salah satu MOSFET ini menjadi panas sekali dan bahkan akan rusak. Nah seperti itu ya. Ini sudah agak hangat ya, sudah hangat satunya. Jadi saya tidak perlu melepas speaker, karena pastinya saat membuka lepas speakernya itu, dia pastinya akan semakin besar ripple-nya itu teman-teman. Nah seperti itu. Jadi kita akan buat ripple ini normal, sehingga nanti penampakan pada LED ini dia tidak akan menyala seperti ini ya. Jika kita lepas, umpamanya kita pasang lepas, kemudian kita langsung matikan powernya sebentar. Ini agak hati-hati ya. Nah di sini, atau mungkin ini aja, saya matikan dulu ya. Nah saya sudah langsung. Jadi untuk lampu LED-nya ini dia bolak-balik bisa teman-teman ya, untuk mengukur, untuk mengetahui itu dipasang bolak-balik bisa. Nah seperti ini. Kita akan bikin suhu MOSFET-nya ini dingin dulu, karena takutnya saat melepas speaker nanti dia, karena signifikan sekali kalau sudah kondisi seperti ini, ripple besar dengan indikator melotot seperti ini pada LED-nya, kita lepas speaker, maka dia akan, biasanya MOSFET-nya akan langsung meriang. Dan jika itu bertahan 1 menit, biasanya mesti rusak ya, mesti rusak MOSFET-nya. Makanya dulu banyak yang mengasumsikan bahwa kelas D itu tanpa menggunakan speaker akan rusak. Itu salah. Kalau itu terjadi, dulu itu ada yang mengatakan kelas D jika tidak menggunakan speaker akan rusak. Itu karena memang power amplifier-nya memang tidak sehat ya. Tidak sehat. Karena harusnya kelas D itu sama dengan power yang lain. Mau dipakai sepasang speaker atau tidak, itu aman harusnya. Ya ini salah satu contohnya. Jika sudah terjadi ripple terlalu tinggi, maka dia, jika dilepas speakernya, maka bisa memicu kerusakan. Nah seperti ini ya. Nah sekarang kita coba lagi. Seperti ini. Dia, ini belum start teman-teman, kita coba start. Nah dia sudah start. Kita coba lepas salah satu speaker, kita lihat seperti apa. Nah dia semakin terang ya. Nah jika kita lepas, mesti MOSFET ini dia akan lebih panas. Nah itu dia langsung panas teman-teman. Nah itu berbahaya. Jadi kita pasang lagi MOSFET-nya, speakernya. Nah jadi seperti itu, ripple, gejala ripple tinggi itu seperti itu teman-teman. Kita matikan dulu. Nah sekarang bagaimana caranya ya, bagaimana caranya untuk membuat ripple itu normal? Ada 2 cara. Nah, ada 2 cara. Yang pertama, kita bisa menaikkan speed PWM-nya. Ini tadi terukur 200 kHz. Kita bisa menaikkan speed ya, yaitu air speed-nya itu ada di sini teman-teman. Jadi teman-teman bisa lihat di bagian nilai kapasitor 1NF, di bagian komparator itu ada 2 kapasitor yang kakinya tersambung dan menuju ke resistor yang menuju ground seperti ini teman-teman. Nah, seperti ini ya. Nah, itu berlaku pada semua tipe kelas D ya. Seperti ini. Yang menggunakan IC atau non UCD seperti ini. Ini teman-teman bisa dinaikkan nilainya. Ini sudah nilainya 1 kilo, tetapi di sini saya tidak akan merubah speed ya. Karena jika merubah speed, takutnya nanti harus merubah nilai kapasitornya, nilai LPF-nya ini.
Nggak tahu berapa nilai LPF-nya menggunakan single core, tapi sekitar 40 UH ya sepertinya. Jadi saya hanya akan menambahkan nilai kapasitor LPF-nya ini, teman-teman. Itu ya. Ini dan ini. Kanan kiri ya. Atau teman-teman bisa menaikkan ini. Cuma kita akan coba menaikkan yang samping-samping antara jalur speaker positif ke ground dan negatif ke ground. Nah, seperti itu. Dan sekarang kita akan coba dengan menambahkan kapasitor. Di sini untuk kapasitor LPF-nya sekali lagi ada 3 ya. Ada 3 untuk full brick itu. Banyak variasi, tapi yang tipe-tipe sekarang itu biasanya hanya antara positif dan negatif speaker itu ke ground ya. Tapi di versi ini ada yang positif ke ground, negatif ke ground, dan antara positif ke negatif speaker. Ada 3 seperti ini teman-teman. Nah, ini negatif ke ground, positif ke ground, dan positif ke negatif. Nilainya 470 NF yang ini. Yang kiri-kiri ini dia 20 NF. Coba kita bereksperimen dengan memasang kapasitor 470 NF antara kapasitor yang menyambung ke positif speaker dan ke negatif. Kita bisa lihat di sini. Nah, dia sudah padam teman-teman. Bisa kita lihat. Nah, kemudian saat kita lepas speaker seumpamanya ya, apakah dia akan menyala? Nah, dia tidak menyala, sedangkan speaker sudah saya pasang. Tapi kalau saya lepas, wah, dia menyala. Itu menandakan, sebentar, saya matikan aja dulu karena berbahaya. Itu menandakan ripple tinggi teman-teman. Nah, sekarang kita sudah melakukan pergantian kapasitor di sini. Nah, di sini untuk ketiganya sudah saya ganti. Pertama saya mengganti menggunakan 470 NF pada bagian speaker ke ground positif negatif, dan pada speaker positif ke negatifnya kita juga sudah mengganti dengan nilai 1 mikro. Yang kiri 470 NF ya. Nah, sekarang kita akan coba kita nyalakan, masukkan tegangan PSU utama, kemudian kita pasang bias, powernya sudah menyala, kita bikin input di depan. Nah, dia sudah menyala. Di sini kita melihatnya bahwa LED clearnya sudah tidak menyala lagi ya. Nah, sekarang kita coba lepas speaker. Nah, saat melepas speaker, indikator LED-nya juga tetap tidak menyala ya. Jika kita kasih input kita sentuh inputnya, nah seperti itu. Nah, dia tidak menyala, dia mengikuti adanya sinyal input yang masuk. Dan di sini posisi MOSFET yang awalnya panas saat lepas speaker dia sudah tidak panas lagi. Ini dia normal. Jadi seperti itu teman-teman ya. Kalau seumpamanya teman-teman itu sudah mengganti kapasitornya, kemudian LED-nya ini dia mati, tetapi lama-kelamaan dia menyala kembali saat melepas speaker. Teman-teman perhatikan juga di sini teman-teman ya. Di sini ada sebentar. Di sini ada R snubber yang terhubung ke kapasitor 220 NF. Biasanya kalau habis ripple tinggi dan dipakai agak lama dia akan terbakar dan putus. Jadi cek juga bagian ininya teman-teman. Resistor snubbernya. Seperti ini, dia MOSFET-nya tetap aman teman-teman ya. Nah seperti itu, kita sentuh-sentuh seperti ini. Nah,
Jadi power ini sudah bisa dikatakan normal, ripple-nya sudah terkendali. Saat kita pasang speaker, maka dia akan berbunyi. Jadi ripple itu jika terlalu tinggi sangat berbahaya, ya, sangat berbahaya sekali. Bisa memicu yang pertama, MOSFET tiba-tiba mati. Kemudian yang kedua, suara saat digeber power itu dia akan cacat, seperti ada suara brek-brek dan sebagainya. Jadi penting di sini untuk pakai kelas D tentang menentukan berapa besaran nilai kapasitor LPF, termasuk nilai induktasi LPF-nya dan kecepatan switching atau speed. Nah, saya kira itu aja untuk video kali ini. Semoga ini bisa bermanfaat khususnya bagi pemula, ya. Jadi teman-teman, saran saya itu yang masih awal-awal melatih kelas D untuk tidak bosan-bosan atau tidak malas untuk menonton video, karena video yang saya buat ini sudah komplit sebenarnya. Jadi tidak perlu adanya pertanyaan-pertanyaan yang terus berulang-ulang dan saya sampai mungkin ya bosan untuk membalasnya, ya. Jadi teman-teman tonton videonya sampai selesai, kemudian silakan baca-baca komentar, dimana biasanya sering permasalahan teman-teman itu sudah dibahas di komentar sebelumnya. Nah, ini aman, dia sudah aman. Nah, seperti itu. Kita coba cek lagi untuk ininya, frekuensinya, ya, speednya, ya. Apakah tetap? Ya, tetap dia di 202 kHz, ya. Jadi tidak mempengaruhi nilai speed PWM-nya. Untuk DCO-nya saya kira juga tidak akan mempengaruhi, ya. Kita bisa ukur di sini. Oh, dia jadi 0, ya teman-teman. Yang awalnya tadi berapa tuh, 5,5 mili, sekarang sudah jadi 0 volt. Jadi saya kira seperti itu. Power ini sudah stabil. Tinggal saya mungkin akan saya uji load dayanya, termasuk saya akan membongkar LPF-nya untuk memberikan lem biar tidak oplok-otok. Oke, saya kira itu aja. Terima kasih untuk waktunya sudah menonton video ini. Sukses selalu untuk semua kalian semua, dan kita akan berjumpa kembali di video berikutnya. Sampai jumpa. Kita coba load di 4 ohm langsung. Wush, 2296, ya, sekitar 2000 watt lebih.